belum ketahui sebelumnya. Hai YouTubers, sapi disesar? Emangnya manusia aja yang bisa disesar? Ternyata proses melahirkan dengan jalan sesar juga bisa dan biasa dilakukan pada sapi. Proses melahirkan sapi secara sesar adalah prosedur operasi yang dilakukan untuk mengeluarkan janin sapi melalui pembedahan daripada melalui jalan lahir yang normal. Pembedahan ini dilakukan ketika janin sapi tidak dapat keluar dengan normal atau ketika ada komplikasi yang menyebabkan resiko tinggi bagi keselamatan ibu atau janin. Proses pembedahan dilakukan dengan mengambil janin melalui rahim ibu, dengan memotong rahim dia mengeluarkan melalui pembedahan. Ada beberapa alasan kenapa sapi harus dilahirkan melalui sesar, yaitu problema pada posisi janin. Kalau janin sapi dalam posisi yang salah selama kehamilan, seperti dalam kondisi sungsang, bayi sapi akan sulit untuk dilahirkan secara normal. Dalam kasus ini, pembedahan sesar adalah pilihan terbaik untuk mengeluarkan janin. Ukuran janin yang besar atau kembar. Jika sapi yang hamil memiliki janin yang sangat besar, itu akan sulit untuk dilahirkan secara normal atau janin bayi kembar. Dalam kasus ini, pembedahan sesar bisa digunakan untuk membantu mengeluarkan janin dengan lebih mudah dan aman. Komplikasi kehamilan. Beberapa komplikasi kehamilan seperti infeksi rahim, plasenta previa, atau masalah dengan jalan lahir yang menyebabkan resiko tinggi bagi keselamatan ibu atau janin. Dalam kasus ini, pembedahan sesar dapat digunakan untuk mengeluarkan janin dengan aman. Kondisi medis ibu. Jika ibu sapi mengalami kondisi medis yang membuat melahirkan secara normal berbahaya, pembedahan sesar dapat dilakukan sebagai alternatif. Pembedahan sesar pada sapi dilakukan oleh dokter hewan yang berpengalaman dan dilakukan di bawah anestesi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan ibu dan janin sapi selama prosedur. Fistula sapi. Teknologi pertanian dan peternakan yang cukup kontroversial namun terbukti bermanfaat adalah pemasangan kanula atau fistula di bagian perut sapi. Teknologi yang diterapkan di Swiss ini, perut sapi dilubangi dan dipasang pipa tertentu. Fungsinya untuk menilai seberapa banyak nutrisi yang dikonsumsi dan kelancaran proses pencernaan sapi. Lubang di bagian perut sapi ini mulai dilakukan pada tahun 1833. Pada waktu itu teknologi ini dapat banyak kritikan. Lubang berdiameter sebesar 20 cm ini dianggap menyiksa sapi dan dibiarkan terbuka sehingga ditakutkan akan menyebabkan infeksi. Tapi meskipun begitu, pelaksanaannya lubang di sisi tubuh sapi ini dipasang saat sang mamalia dalam keadaan terbius dan diberikan waktu istirahat khusus bagi sapi setelah dipasangkan kanula di tubuhnya. Belum lagi para sapi yang mendapatkan perawatan ini akan diberi makanan khusus yakni berupa gandum dan rumput. Tapi di era modern ini, lubang-lubang perut sapi ini dapat ditutup dan dibuka sehingga akan mengurangi resiko infeksi pada tubuh sapi. Dan berdasarkan penelitian terakhir, teknik ini justru meningkatkan usia harapan hidup sapi karena gizi dan nutrisi yang diberikan lebih seimbang melalui pemeriksaan rutin. Dan hampir sebagian besar negara maju mengadopsi teknologi ini. Astronot lebih muda. Beberapa astronot ini dikabarkan umurnya terlihat lebih muda ya setelah pulang kembali dari bumi. Alasan para astronot ini punya umur lebih muda setelah pulang ke bumi karena efek dari teori relativitas. Di mana astronot di stasiun ruang angkasa usianya akan bertambah dengan lebih lambat daripada kita yang berada di bumi. Ini disebabkan karena kecepatan orbit dari pesawat ruang angkasa yang tinggi. Dan hal ini disebut pelebaran waktu. Ini berarti jika seseorang kembali dari ruang angkasa, orang tersebut akan jadi lebih muda dari umur sebenarnya. Layaknya mereka melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Tapi beda dengan apa yang bisa kita lihat di film fiksi ilmiah. Efeknya sangat-sangatlah kecil. Dibutuhkan waktu 100 tahun berada di stasiun ruang angkasa untuk menjadi lebih muda 1 detik. Tapi ternyata tidak selamanya perjalanan ruang angkasa bikin manusia sedikit awet muda. Layaknya kecepatan, gravitasi juga mampu melambatkan waktu. Jadi waktu akan benar-benar berjalan lebih cepat kalau kamu makin menjauh dari sumber gravitasi seperti bumi. Contohnya adalah satelit yang orbitnya makin menjauh dari bumi. Maka akan makin cepat pula satelit tersebut menjadi lebih tua. Hanya satu tempat di luar sana yang mampu memberikan sensasi gravitasi yang melemah tapi nggak kasih efek apa-apa buat usia kita, yaitu tepat di 3.174 km di atas permukaan bumi. Di titik tersebut, efek dari kecepatan yang tinggi dan berkurangnya tarikan gravitasi tetap saling mempengaruhi tapi nilainya seimbang.
Ada beberapa kasus astronot lebih muda saat kembali dari bumi. Michael Finke, astronot berkebangsaan Amerika Serikat yang jadi orang Amerika Serikat yang menghabiskan waktu paling banyak di luar angkasa. Michael menghabiskan waktu 382 hari dan ketika kembali ke bumi dia lebih muda 0,00993 detik. Thomas Ritter, seorang astronot berkebangsaan Jerman yang sekaligus astronot non-Amerika Serikat dan non-Rusia yang habiskan waktu paling banyak di luar angkasa, yaitu selama 350 hari. Waktu kembali ke bumi, usianya lebih muda, 0,0087 detik. Sergei K. Krikalev adalah kosmonot yang mampu bertahan 2 tahun lebih di luar angkasa, tepatnya 803 hari. Hal ini menjadikan kosmonot asal Rusia ini adalah orang dengan waktu terlama di luar angkasa. Waktu kembali ke bumi usianya jadi lebih muda 0,020 detik. Tas Katsugyo, perusahaan asal Jepang bikin tas unik untuk ikan hidup loh. Tas ini cocok banget buat yang suka pelihara ikan hias terus mau ngajak jalan-jalan ikan kesayangan mereka. Tas unik ini bernama Katsugyo Bag. Tas yang sebenarnya tangki ikan portable ini berbentuk seperti tabung panjang dengan bagian tengah transparan. Tas unik ini dilengkapi dengan pegangan dan pengukur untuk memantau saturasi oksigen dalam air. Tas yang sangat economical ini dikembangkan oleh perusahaan Ma Corporation. Tujuan tas Katsugyo dibuat untuk jadi alternatif yang lebih elegan, efisien, dan ramah lingkungan daripada kantong plastik berisi air. Kalau dilihat-lihat dari foto dan video tangki ikan portable yang di-upload di sosial media, produk unik ini sudah berkembang, yaitu ada pengukur oksigennya dan juga ada tempat makan ikan di versinya yang terbaru. Salmon Cannon. Salmon Cannon adalah alat yang digunakan untuk memindahkan ikan salmon dari sungai ke kolam pembenihan atau tempat tujuan lain. Alat ini terdiri dari sebuah tabung besar diisi dengan udara yang digunakan untuk mendorong ikan melalui pipa yang terhubung ke sungai dan kolam pembenihan. Salmon Cannon digunakan untuk mengatasi masalah transportasi ikan salmon yang terkendala oleh berbagai faktor seperti banjir, kerusakan jembatan, atau konstruksi jalan yang menghalangi jalan ikan. Alat ini juga digunakan untuk memindahkan ikan dari daerah yang sangat padat ke daerah yang lebih sepi, sehingga membantu mengurangi konflik antara ikan dan manusia. Fungsi utama dari Salmon Cannon adalah untuk memindahkan ikan dari sungai ke kolam pembenihan atau tempat tujuan lain dengan cepat dan efisien. Alat ini juga digunakan untuk membantu mengurangi stres ikan selama transportasi dan mengingatkan tingkat kelangsungan hidup ikan setelah dipindahkan. Salmon Cannon juga digunakan untuk meningkatkan populasi ikan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memindahkan ikan ke daerah yang lebih sepi, alat ini dapat membantu mengurangi konflik antara ikan dan manusia dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam beberapa kasus, Salmon Cannon juga digunakan untuk memindahkan ikan ke tempat yang lebih aman dari predator atau cuaca buruk. Namun, perlu diingat bahwa alat ini harus digunakan dengan bijak. Karena jika digunakan dengan tidak benar, dapat merusak ekosistem dan merugikan populasi ikan.